Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hafidz Ismail dari Universitas Lampung dengan NPM 2315061 073. Dalam praktikum teknik digital, saya dari kelompok 2A. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu counter. Saya ingin menjelaskan rangkaian counter dalam teknik digital. Apa itu counter? Counter adalah pencacah atau penghitung eh, dalam teknik digital diartikan bahwa counter itu adalah rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung pulsa yang masuk atau pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter itu ada dua, ada sinkronos atau sinkron, lalu ada asinkronos. Ini yang sinkron, yang di layar saya adalah yang sinkron, dan yang ini asinkron atau asinkronos. Dan kenapa untuk masing-masing rangkaian yang tadi saya sebutkan, yaitu sinkron dan asinkron, ada dua lagi, yaitu up dan down. Itu adalah pembagian counter secara arus cacahannya. Jadi ada yang naik dan ada yang turun. Ada yang analoginya 0, 1, 2, 3, tapi ada juga yang menurun 3, 2, 1, 0. Yang menurun down, yang naik up, seperti itu. Oke, kita mulai dari sinkron. Oke, dari sinkron. Yang di layar saya ini adalah counter berjenis sinkronos. Ada yang up dan ada yang down. Yang di atas ini adalah yang up dan yang di bawah ini adalah yang down. Baik, kita fokus ke yang up dulu. Sebetulnya perbedaan pada rangkaiannya tidak terlalu spesifik ya. Untuk yang digunakan pun masih sama, namun mungkin yang jadi perbedaan hanya wire-nya atau mungkin yang warna hijau-hijau ini, arah masukannya ya. Baik, kita coba fokus ke yang up dahulu. Di sini ada satu masukan atau yang disebut logic state. Sini nilainya 0. Lalu logic state ini menjadi nilai untuk sinyal clock. Bisa dilihat menyambung ke clock pada masing-masing flip-flop. Di sini flip-flop JK dengan kode 74LS76. Jadi logic logic state ini yang memberikan pulsanya ya. Lalu kita lihat pada flip-flop yang pertama, yang paling kiri, yaitu yang berlabel U1A. Nilai untuk masukan J dan K diambil dari wire yang menghadap ke atas, di ujungnya seperti ada segitiga gitu ya. Jadi seakan panah yang menghadap ke atas. Ini adalah power. Power ini memberi tegangan, bisa dipahami sebagai VCC dalam rangkaiannya, dan nilainya akan selalu satu. Lalu, dari flip-flop yang pertama, keluaran key-nya menjadi masukan untuk flip-flop yang kedua. Bisa dilihat di sini, keluarannya menjadi masukan untuk flip-flop yang kedua, dan masukan juga untuk gerbang AND yang berlabel U3. Lalu, menjadi nilai juga untuk logic probe yang pertama, yaitu kita sebut ini D ya, logic probe D, karena nanti pembacaan akan dilakukan dari bawah. Baik, tadi yang flip-flop pertama sudah, kita berlanjut ke flip-flop yang kedua. Nah, masukannya tadi sudah dijelaskan, lalu sekarang keluarannya. Keluaran dari flip-flop yang kedua menjadi masukan juga untuk gerbang AND yang berlabel U3. Juga menjadi nilai untuk, nah ini, menjadi nilai untuk logic probe yang kedua dari atas ini, yang kedua. Tadi ini D, maka ini C. Menjadi nilai untuk logic probe yang C.
Baik, lanjut. Flip-flop yang ketiga pada rangkaian yang sedang saya tunjuk ini mendapatkan masukan kalau kita lihat dari gerbang AND. Mendapatkan masukan dari keluaran gerbang AND yang berlabel U3 ini. Keluaran ini juga, keluaran dari gerbang N yang berlabel U3 menjadi masukan juga untuk gerbang N yang berlabel U4. Ya, bisa dilihat begitu. Lalu lanjut, keluaran dari flip-flop yang ketiga menjadi masukan untuk gerbang N yang berlabel U4 dan juga menjadi nilai untuk logic probe B atau yang ketiga ya. Satu, dua, tiga yang ini, yang B. Lalu logic probe yang flip-flop yang keempat mendapatkan masukan J dan K dari keluaran gerbang AND yang berlabel U4. Bisa dilihat. Dan keluaran dari flip-flop tersebut yang keempat ini menjadi nilai untuk logic probe yang terakhir, yaitu yang A, B, C, D. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana cara kerjanya. Baik, bisa dilihat untuk yang counter synchron up atau synchronous counter up, semua LP pada permulaan adalah nol. Sedangkan, sorry, sedangkan untuk synchronous counter down, semua keluarannya dimulai dari satu. Kenapa seperti itu? Ini berhubungan dengan tadi. Yang akan meningkat, maka ketika 0000, jika kita convert ke desimal adalah nol, nanti dia akan meningkat menjadi satu. Sehingga dari bawah tapi 0001 seperti itu. Dan yang down sebaliknya, dia akan menurun. Oke, kita bisa lihat dahulu ke yang counter synchron up. Kita berikan pulsa yang pertama atau kita kasih nilai pada masukannya sekali untuk height-nya. Kita beri nilai satu, kita turunin lagi. Maka seperti ini, dia naik 0001. Ini jika kita convert ke desimal, maka nilainya adalah satu. Kita kasih pulsa yang kedua, seperti itu. 0010. 2 artinya. Lalu yang ketiga, 0011. Dalam minor 0011 adalah 3 jika dikonvert ke desimal. Lalu yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10, 10 ya, 1010, yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13, yang ke-14, yang ke-15. 1111. Jika kita convert ke desimal maka 15 ya hasilnya. Nah, ketika sudah sampai di 1111, ketika kita kasih pulsa, kita kasih nilai high lagi untuk sinyal clocknya, dia akan kembali 0000. Jadi hitungannya hanya sampai 15 pada rangkaian ini. Mungkin ketika rangkaiannya bisa diperluas, hitungan akan lebih lebih tinggi juga seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di bawahnya ada yang synchronous counter down. Apa yang beda dari synchronous counter down dengan synchronous counter up? Baik, jika dilihat logic probe pada synchronous counter up itu mendapat nilai dari key, keluaran key pada masing-masing flip-flop ya, keluaran key. Kalau kita lihat ke synchronous counter down atau yang di bawah ini yang dia menghitung secara menurun, logic probe-nya atau output-nya mendapatkan nilai dari keybar, dari keybar pada masing-masing flip-flop.
Jadi kalau yang up mendapatkan nilai dari key, yang down mendapatkan nilai dari key bar. Kalau untuk sinyal clocknya masih sama, karena ini jenisnya sinkron atau sinkronus, dia mendapatkan sinyal clock secara simultan atau bersama secara serempak dari masukan ini. Bisa dilihat seperti itu. Lalu flip-flop yang pertama mendapatkan masukan JK dari power. Bisa dilihat tidak berubah nilainya yaitu satu. Jadi power selalu memberikan nilai satu pada rangkaian. Lalu keluaran key dari flip yang pertama menjadi masukan untuk JK yang kedua, lalu menjadi masukan juga untuk N yang berbeda U7, lalu keluaran dari flip flop yang kedua, keluaran key-nya menjadi masukan untuk N yang berbeda U7, keluaran dari gerbang N yang berbeda U7 menjadi masukan untuk JK pada flip flop ketiga, dan juga menjadi masukan untuk gerbang N yang berbeda U8, bersama dengan keluaran dari key pada flip-flop ketiga ya. Jadi gerbang AND yang berlabel U8 ini mendapatkan masukan gerbang dari keluaran gerbang N yang berlabel U7 dan juga keluaran key dari flip-flop yang ketiga ini. Lalu flip-flop yang keempat mendapatkan masukan JK dari gerbang AND yang berlabel U8. Dan semua semua logic ropnya atau outputnya mendapatkan nilai dari masing-masing keybar pada flip-flopnya. Dan ketika kita beri ketika kita beri sinyal clock pada masing-masing flip-flopnya seperti ini, maka perubahannya seperti ini. Tadi 1111 yang berarti 15 dalam desimal berubah menjadi 1110 yang jika kita convert ke desimal adalah 14. Dan ini 13, ini 12, ini 11, ini 10, 9, 8, 7, 6, 6 ya, 0110, 6, 5, 0101, 4, 3, 2, dan ini 1. Terakhir dia 0000 atau jika dalam desimal adalah 0 dan kita kasih lagi, dia akan kembali. Seperti itu. Itu untuk counter berjenis sinkron atau synchronous counter untuk masing-masing up dan down-nya. Sekarang kita lihat yang asinkron atau asinkronous. Sebentar kita matiin dulu. Eh, Sekarang yang asinkron. Apa perbedaan asinkron dengan sinkron? Apa perbedaan asinkronous dengan sinkronous? Perbedaannya terletak di sinyal clocknya. Jadi, ketika sinkronos bisa disebut paralel, yaitu ketika sinyal clocknya diberikan nilai secara serempak atau simultan. Asinkronos atau asinkron itu disebut serial. Kenapa serial? Karena sinyal clocknya itu diberikan nilai secara bergilir. Jadi dari flip-flop yang paling sebelah kiri sampai dari flip-flop yang paling sebelah kiri bergilir, yaitu ke yang kedua, bergilir lagi, ketiga, lalu keempat. Seperti itu. Itu untuk asinkron. Jadi bisa dilihat di sini bahwa masukan logic state di awal hanya memberikan nilai pada flip-flop yang pertama saja. Hanya memberikan nilai untuk sinyal clock pada flip-flop yang pertama saja. Lalu bagaimana flip-flop yang selanjutnya? Mereka mendapatkan nilai dari keybarnya, dari keybar flip-flop yang sebelumnya. Bisa dilihat ya. Ini menjadi masuk ke sini lalu yang clock dari flip-flop kedua mendapatkan nilai dari keybar. Ini juga sama, ini juga sama. Apalagi yang membedakan asinkron dengan sinkron. Yang membedakan yang lain adalah asinkron untuk masukan J dan K pada masing-masing flip-flopnya mendapatkan masukan atau nilai dari power.
Tadi kalau yang sinkron kan dia powernya hanya pada flip-flop pertama. Namun pada asinkron, semua flip-flop mendapatkan nilai dari power. Atau mereka akan mendapat nilai satu satu seperti itu. Karena power kan akan selalu bernilai satu ya. Kalau dilihat secara jalur wire-nya, asinkron lebih terlihat sederhana karena tidak ada gerbang AND seperti sinkron ya. Jadi keluaran key untuk flip-flop pertama menjadi nilai untuk LP yang D, yang ketiga untuk yang C, yang kedua untuk yang B, dan yang ke sorry, satu, dua, tiga, yang keempat untuk yang A, sorry ya. Jadi yang saya ulangi, jadi yang flip-flop pertama untuk yang D, yang kedua untuk yang C, yang ketiga untuk yang B, yang keempat untuk yang A. Dan di sini juga ada up dan down. Mekanismenya masih sama, yang up menghitung meningkat, yang down menghitung menurun. Dan masih sama juga yang kenapa dia up, karena dia mendapatkan nilai dari Q pada masing-masing flip-flop, sedangkan untuk yang down dia mendapatkan nilai dari Q bar dari masing-masing flip-flopnya. Baik, kita mulai simulasinya. Bisa kita lihat ya sama. Yang up dimulai dari 0000, lalu yang down dimulai dari 1111. Yang down ini beda ya dari maksudnya asinkron down beda ya dari yang lain. Yang lain diletakkan secara vertikal, sedangkan untuk ininya maksudnya untuk outputnya diletakkan secara vertikal, namun yang asinkron down diletakkan secara horizontal. Namun pembacaannya nggak pula menjadi rumit. Ini dibaca dari kanan aja. A, B, C, D. Dari kanan, A, B, C, D. Baik, kita lihat 0000. Dengan desimal berartinya 0. Kita beri 1. Dia jadi 0001. Yang berarti kalau kita ubah ke desimal adalah 1. Lalu 0010. Dalam desimal adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1010 adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita beri sekali lagi dan dia kembali ke awal yaitu 0000. Yang bawah, yang bawah sekali lagi bahwa down itu ketika keluarannya atau outputnya mendapatkan nilai dari keybar. Tapi keybar pun tetap memberi nilai pada sinyal clock. Jadi bisa dilihat ya di sini bercabang gitu ya. Jadi keluaran dari flip-flop pertama pada counter asynchron down itu menjadi nilai untuk sinyal clock pada flip-flop selanjutnya, yaitu yang kedua yang sini, dan juga menjadi nilai untuk logic probe yang D. Baik, coba kita beri sinyal clock sekali, maka dia 1110. Yang tadi kan 1111 yaitu 15, sekarang jadi 14. Ini 13, 12, 11, 10, 1010, 10, 9, 8, 1000, 8, 7, 6, 5, 01, 015, 4, 3, 2, 1, dan 0. Kita beri sekali lagi maka dia akan kembali ke 15. Seperti itu. Sepertinya eh, penjelasannya cukup. Semoga dapat tersampaikan dengan baik apa yang saya maksud. Lalu saya ingin sedikit mencoba ya. Ketika kita mengganti supaya dia jadi otomatis, ketika kita mengganti, ini kita matikan dulu.
kita kasih sinyal clock yang bisa otomatis. Jadi kita nggak manual. Oke. Hmm, baik, seperti itu. Coba kita lihat. Nah, dia berjalan secara otomatis. Dua, tiga, empat, ini enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, kembali ke nol. Seperti itu. Baik, hanya ice breaking saja. Kita matikan lagi. Kita ganti menjadi logic state ya. Ya, seperti itu. Sekian video yang penjelasan yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.